Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori mekanisme replikasi, percobaan Meselson-Stahl, dan proses replikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori mekanisme replikasi. Mekanisme replikasi DNA merupakan proses di mana DNA menggandakan dirinya sebelum sel mengalami pembelahan. Teori dasar dari mekanisme ini merupakan model semi-konservatif yang pertama kali diusulkan oleh Watson dan Crick. Dalam model ini, setiap molekul DNA terdiri dari satu untai asli dan satu untai baru yang disintesis. Setelah itu, proses replikasi dimulai dari titik awal yang disebut asal replikasi, di mana enzim helikase membuka pilihan heliks ganda DNA menjadi untai tunggal. Selain itu, enzim DNA polimerase akan bekerja untuk menambahkan nukleotida baru sesuai dengan pasangan basa komplementer pada untai templat, yaitu dengan T dan G dengan C. Selama proses replikasi, berbagai protein dan enzim berperan penting. Selain helikase dan DNA polimerase, terdapat juga enzim primase yang membuat primer RNA pendek sebagai titik awal bagi polimerase untuk memulai sintesis. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai percobaan Meselson-Stahl. Proses percobaan Meselson-Stahl dilakukan pada tahun 1958 untuk membuktikan cara replikasi DNA, di mana mereka menggunakan bakteri Escherichia coli yang tumbuh dalam media mengandung nitrogen berat 15 neutron. Nah, setelah beberapa generasi, seluruh DNA dalam sel mengandung nitrogen dengan berat ringan 14 neutron, dan sampel DNA yang diambil setelah 1-2 kali siklus replikasi, maka DNA dari masing-masing sampel kemudian dianalisis menggunakan teknik sentrifugasi gradien densitas untuk memisahkan DNA berdasarkan beratnya. Nah, setelah kita membahas mengenai proses percobaan Meselson-Stahl, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan percobaan Meselson-Stahl. Kesimpulan percobaan Meselson-Stahl: dari hasil percobaan ini, salah satu siklus replikasi DNA yang diperoleh bersifat hibrid, dengan mengandung satu untai 15 neutron dan satu untai 14 neutron, maka dapat dibuktikan replikasi semi-konservatif. Siklus kedua DNA terpisah menjadi dua jenis. Yang pertama, satu dengan kepadatan hibrid dan satu dengan kepadatan ringan. Hal ini menegaskan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru, yang kemudian mendukung model replikasi DNA semi-konservatif. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai proses replikasi. Nah, replikasi DNA dimulai di lokasi tertentu yang disebut dengan origin of replication. Pada tahap inisiasi, enzim helikase membuka struktur heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa, membentuk apa disebut sebagai bubble replikasi. Protein single strand binding kemudian menstabilkan untai DNA yang terbuka agar tidak kembali menggulung. Kemudian promase, enzim lain sintesis segmen pendek RNA yang disebut primer, yang memberikan titik awal bagi DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida baru.